Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Lydia Utari, Nurahmi, dan Windy Aprianti. Baiklah, pengertian dari sibul jumlah. Sibul jumlah adalah sebuah rangkaian kata yang mirip dengan jumlah atau sebuah kalimat yang secara makna tidak dapat berdiri sendiri sehingga membutuhkan adanya kalimat lain yang disandarkan agar dapat menjadi sempurna, atau ungkapan yang tersusun atas zaraf ditambah dengan mudhaf ilaih. Nah, zaraf yaitu isim yang menunjukkan waktu atau tempat yang menyimpan artinya fi zaraf. Zaraf atau itu keterangan waktu atau tempat ditambah dengan mudhaf ilaih. Contohnya itu adalah fauqa asyajarati, di mana artinya adalah di atas pohon, dan qabla az-zuhuri atau sebelum zuhur. Yang disebut zaraf pada kedua contoh di atas adalah fauqa dan qabla. Dorof yang disebut juga maf'ul fi artinya ialah kata keterangan, baik kata keterangan waktu ataupun keterangan tempat dibaca nasab. Baiklah, di sini materinya yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai zaraf. Nah, jadi zaraf itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah mutasarrifun, di mana lafaz yang terkadang berfungsi sebagai zaraf dan juga tidak. Contoh sebagai zaraf itu ada sumtu yaumal isnain, di mana yang artinya aku saum pada hari Senin. Yang kedua itu contoh bukan sebagai zaraf. Amdul Jum'ati yaumun mubarakun, yang artinya hari Jumat adalah yang berkah. Keterangannya, lafaz yauma dalam contoh pertama adalah sebagai mansub dan berfungsi sebagai zaraf atau keterangan waktu dari kata kerja sumtu, di mana yang artinya adalah aku saum. Sedangkan lafaz yauma dalam contoh kedua bukan sebagai zaraf. Yang pertama sebagai mubtada dan yang kedua sebagai khobar, dan dua-duanya dibaca marfu. Yang kedua, ghairu mutasarrifi, di mana lafaz-lafaz yang tidak digunakan untuk zaraf atau majrur dengan min, seperti qabla, ba'da, inda. Keterangannya adalah lafaz-lafaz tersebut selamanya pasti berfungsi sebagai zaraf atau majrur dengan min. Contoh, aliyan ba'da jurtu, aku menengok Ali setelah kamu, dan wama unzila min qablik, dan kepada kitab yang diturunkan sebelum kamu. Baiklah, di sini saya akan menerangkan juga mengenai zaraf zaman. Nah, jadi pengertian dari zaraf zaman itu adalah isim zaman atau isim yang menunjukkan waktu terjadinya suatu pekerjaan mansuf. Terus pembagian dari dorof zaman ini, yang pertama itu adalah dorof zaman mubam, yaitu lafaz yang menunjukkan zaman yang tidak ditentukan. Nah, contohnya itu adalah sumtu yauma, artinya saya telah puasa dalam satu hari. Nah, yang kedua itu ada dorof zaman mutas, yaitu lafaz yang menunjukkan pada kira-kiranya zaman yang ditentukan. Contohnya itu ada sumtu yaumal khomisan, sumtu yaumal khomis, yang artinya saya puasa pada hari Kamis. Baiklah, saya Windy Aprianti akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu lafaz zarf zaman. Pagi hari sobaha, malam hari laila, bulan syahron, abad kornan, 1 jam saatun, sebelum kobala, kemarin amsi, baru saja anifan, sore hari masaan, siang hari naharon, tahun sanatan, selamanya abadan, setelah ba'da, besok khodan. Lafaz dalam Al-Quran. Yauma izi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 6. Yang kedua,
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Yang B, zorf makan. Pengertian zorf makan adalah isim makan atau isim yang menunjukkan tempat terjadinya suatu pekerjaan, dibaca mansub dan menyimpan artinya fi. Contohnya yaitu khalastu amama amiru, artinya saya duduk di depan gubernur. Lafaz amama dibaca nasab karena menjadi zarf atau maf'ul bih dan menyimpan maknanya fi atau zarfiyah. Adapun keterangan tempat, contohnya yaitu amama di depan, fauqa di atas, yamina di kanan, baina di antara, inda di sisi, wara'a di belakang, tahta di bawah, shimala di kiri, haula di sekitar, izada di sisi, janiba di samping, wasata di tengah, huna di sini, huna al-jama'atu katsiri. Di sini ada universitas yang besar. Hunaka di sana, hunaka al-waladu mahirun. Di sana ada anak yang pandai. Khalfa di belakang, nahwa menuju dan atau ke arah. Adapun contoh di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Wa iza surufatu absuruhum yalqa ashabi an-nar. I'rab jaraf. I'rab jaraf terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mu'rabun, yaitu zaraf yang mu'rab seperti sanatan, syahron, lailan dan yauman. Yang kedua mabni, yaitu zaraf mabni yang selalu dibaca dalam bentuk yang sama seperti al-ana, haitsu, idza, amsi. Presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kehilafan, kami mohon maaf, karena kesalahan itu datang dari kami sendiri dan kebenaran itu datang dari Allah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.